Apa kita? Semangaul. Semangaul, literasi untuk gaul berprestasi. Halo Sobat Gaul. Baik, selamat datang di Cakep Gaul. Nah, kali ini saya Zahira Syifa Eriksandria. Saya Giovanni Altobing. Dan saya Dini Natali Melani. Saya Hayati Asyirka Farhana. Nah, pada episode kali ini kami sedang dibersamai oleh Kasih Peserta Didik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak Anang. Dan tentunya juga dibersamai oleh Ibu Tuti Rahayu selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 3 Unggulan Kayagung. Halo Bu Tuti. Nah, tentunya di sini kami akan membahas beberapa topik penting dalam dunia pendidikan seperti karakter, prestasi, dan juga beasiswa. Baik, Dini, bisa dilanjutkan? Oke, untuk memulai, sebelumnya kami ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih tanggapan para pemerintah tentang isu-isu negatif dari dunia pendidikan sekarang, mulai dari pembulian, apalagi sampai kemarin tuh ada yang meninggal nih. Sobat semua, terkait dengan penanganan dan pencegahan dulu ya, baru penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kalau dulu ada 3 dosa besar pendidikan dan tentu masih menjadi concern. Yang pertama bullying atau perundungan, yang kedua itu intoleransi atau radikalisme, dan yang ketiga ada pelecehan atau kekerasan seksual. Tentu semua kita kembalikan ke aturannya, ada berproses ya. Kalau bisa diselesaikan di internal sekolah, tetap berpedoman pada tata tertib sekolah yang sudah disepakati dan upaya mediasi kita kedepankan. Tapi kalau harus proses hukum demi keadilan ya silahkan diikuti sesuai dengan prosedurnya. Intinya kami harap dengan semakin banyaknya prestasi, kegiatan positif, eskul dan lain-lain, maka anak-anak kalian ini punya kesibukan sehingga nggak kepikiran deh yang seperti itu lagi. Ya, itu harapannya. Sekarang gantian saya nanya. Todong langsung ya. Saling todong kita nih Bu Tuti. Kalian berempat ini sebutkan apa kira-kira potensi, keunggulan atau prestasi yang kalian miliki. Boleh dimulai dari Gio dulu. Baik, kalau prestasi dari Gio sendiri, alhamdulillah kemarin itu terpilih sebagai pemuda berprestasi Ogan Komering Ilir. Nah, dilanjut oleh Pemuda teladan. pemuda berprestasi se-Ogan Komering Ilir. Prestasi Ogan, apa oke. kriterianya? Untuk kriteria itu dibagi untuk penilainya ada 4 bidang itu. Ada bidang inovasi dan teknologi, pendidikan, seni budaya, dan keagamaan. Dan alhamdulillah Gio hari ini terpilih di bidang inovasi dan teknologi. Dan rekan-rekan saya di sini ada 3 orang kepilih semua. Alhamdulillah perwakilan dari SMA Negeri 3 Kayagung sebagai pemuda berprestasi Ogan Komering Ilir. Ada Giovanni Altobing, ada Yu Zahira, dan Yu Hayati. Oke, sertifikatnya dari mana? Untuk sertifikat, alhamdulillah kemarin itu sempat lomba esai tingkat nasional di Padang, alhamdulillah mendapat silver medal. Nah, di situ dicantumkan di waktu pendaftaran tadi. Soalnya untuk pendaftaran pemuda berprestasi itu harus mencantumkan 5 sertifikat. Ya, untuk penyelenggaranya dari Dinas Olahraga dan Kepemudaan Ogan Komering Ilir, Dispora Oki. Oke, lanjut. Baik, untuk Zahira sendiri Pak, terakhir kemarin sempat ikut lomba pidato dari Diknas juga, dari Disdik. Iya, HIV AIDS. Kebetulan di situ Zahira mendapatkan juara 1. Wah. Benar, dan sempat juga beberapa bulan kemarin mengikuti lomba inovasi juga dari Disdik. Berapa bulan yang lalu? Iya. Baru kemarin. Sebentar. Enggak, Pak. Jangan dioper dulu. Saya masih mau ke kamu nih. Saya ingin kamu tampilkan 1-2 kalimat atau 3 kalimat dari pidato kamu tuh. Yang kamu bisa menang juara 1 tuh apa sih yang insight-nya atau resensinya atau apa yang kamu ingat dari pidato kamu? Silakan disampaikan di depan kamera. Baik, Bapak. Kalau kemarin itu di pidato yang Zahira sampaikan, itu Zahira menekankan bahwasanya jangan sampai pemuda itu mendekati narkoba. Karena pada akhirnya seseorang yang sudah mencoba narkoba itu pasti akan kecanduan dan tidak akan keluar dari lingkaran setan tersebut. Dan mungkin untuk teksnya mungkin Zahira sudah lupa, Pak. Sudah nggak ingat lagi. Ya, intinya jangan coba-coba lah ya. Benar. Dan itu juga sertifikatnya Zahira pakai untuk apply pemuda berprestasi tadi. Oke lah. Baiklah, izin melanjutkan Bapak, saya Dina Natali Melani. Kebetulan saat ini saya adalah Purna dari
Wakil Satu Ketua OSIS SMA Negeri 3 Unggulan Kayagung, dan saya menjabat sampai saat ini menjabat sebagai koordinator daerah dari Forum OSIS Ogan Komering Ilir. Untuk prestasi terakhir saya alhamdulillah menang sebagai Best Presentation dan juga juara 2 di Universitas Diponegoro, Undip, alhamdulillah, itu di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Judulnya itu pembuatan aplikasi Vestasinkor, bangun aplikasi gamifikasi pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis IoT untuk membantu menekan angka perceraian itu. Kalau untuk angka perceraian dengan keuangan rumah tangga. Nah, menurut riset keuangan ini faktor ekonomi itu menjadi faktor kedua yang paling tinggi setelah pertengkaran yang bisa menyebabkan perceraian rumah tangga, Bapak. Gak ada uang nggak? Abang nggak Iya. Balik ke UUD berarti. Gak ada uang nggak? Abang nggak ada sayang. Saya pengen tahu deh, kalau ada perceraian karena masalah keuangan terus yang salah bapak rumah tangganya yang nggak bisa nyari duit atau ibu rumah tangganya yang nggak bisa berhemat? Nah, versi kamu gimana? Nah, kebetulan yang Dini bahas di esai tersebut itu adanya budaya patriarki nih, Bapak. Di mana istri seorang perempuan itu selalu dianggap budak oleh para lelaki. Di mana lelaki itu cuman menganggap sudah kamu perempuan, jadi urusan kamu bagian dapur, saya nyari uang gitu. Saya nggak setuju. Kenapa ada istri? Ikatan-ikatan suami takut istri. Tapi bapakmu nggak masuk istri kan? Enggak, Bu. Oke, bagus keren. Kita oper dulu. Ayah itu pemuda berprestasi juga Bapak, sama seperti mereka. Terus yang Ayah cantumkan kemarin itu ada lomba inovasi podcast bebas yang saya partneran sama Zahira. Podcast ada ya? Siapa yang Bukan lomba inovasi Pak. Oh, lomba inovasi tapi inovasi podcast. Bulan November kemarin. Iya Bapak. Oke, November. Oke. Terus Iya menang juara 1 Bapak. kategori apa? Kan ada 3 kategori. BPKST, Pak. Oh, Iya. PPKS. Benar. Saya pengen kembali ke Posda deh. Tadi kami dengan Ibu Kepala Dinas itu membahas forum OSIS Sumatera Selatan. Nanti akan ada forum OSIS daerah dan mudah-mudahan sertifikat, SK atau lain-lainnya bisa menjadi portofolio untuk melanjutkan di jalur SNBP atau prestasi. Nah, forum OSIS ini saya nanya deh kalian berempat nih siapa yang bisa membantu menjelaskan atau Bu Tuti menambahkan apa sih tantangannya, kenapa kok forum OSIS daerah nih susah untuk berkembang, susah untuk hidup? Apakah kolaborasi antara OSIS-OSIS antar sekolah itu kurang komunikasi atau masing-masing punya ego atau masing-masing nggak mau buka dapurnya nih takut tersaingi? Nah, ada nggak faktor-faktor yang bisa menjadi masukan untuk kami di dinas? Program apa nih yang dibutuhkan untuk forum OSIS di daerah? Nanti Bu Tuti juga tambahin ya. Nah, silakan siapa yang mau jawab salah satu? Nanti dioper ke Bu Tuti. Baik, mungkin Dini Pak selaku koordinator daerahnya. Oke. Siap. Oke, sebenarnya apa yang Bapak sebutin tadi itu merupakan jadi tantangan besar ya Pak ya, apalagi di Forum OSIS Ogan Komering Ilir ini, di mana kami tuh sempat beberapa kali ingin Zoom, tapi sinyal di Ogan Komering Ilir, apalagi bagian pedalaman itu sangat tidak memungkinkan. Iya, sinyalnya Bapak. Kami sudah berupaya agar komunikasi kami ini tetap berjalan dengan lancar, tapi sayang banget bagian pedalaman sana itu kurang sinyalnya. Selalu ada yang izin, maaf Dini izin, kami ada gangguan sinyal. Selalu seperti itu Bapak. Terus solusinya apa? Kalau sudah punya masalah atau tantangan seperti itu? Biasanya itu dari sekretarisnya, sekretaris daerah itu bakal merangkumkan apa yang menjadi isi dari Zoom tersebut Bapak, dan akan di-share ke seluruh anggota dari Forum OSIS Ogan Komering Ilir. Jadi semua anggota itu pasti mengetahui dan juga terlibat. Oke, tapi kita nggak punya solusi lewat IG misalnya. Dari rangkuman itu dibuat satu flyer atau gambar singkat yang e-skating ya. Jadi kita tuh kan nggak mau suruh orang baca berhalaman-halaman, ngantuk pasti bosan. Jadi bikinlah satu lembar berupa gambar Canva atau yang lain. Disitulah rangkumannya satu gambar itu. Atau berupa vlog aja, vlog semenit 2 menit, nggak usah panjang-panjang. Apa pointer-pointer yang kamu bahas? Taruh di IG Fosda kamu, Forum OSIS daerah. Itu sudah dilakukan? Itu sudah Bapak, sudah kami lakukan di IG Foski. Jadi terupdate semua kan? Ya, jadi kami update juga, kami tuh sering mengadakan tiap per minggunya itu ada kuis. Jadi kami memberikan kuis, nanti ada orang yang ngejawab gitu. Untuk menambah outcome dari Forum OSIS daerah Oki ini apa?
lomba ataukah kegiatan sosialisasi ataukah kegiatan Sosialisasi sih. bazar atau apalah gitu. Baik Bapak, tentunya organisasi ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat luas. Nah, salah satunya adalah saya selaku Ketua Hubungan Masyarakat di Forum OSIS Ogan Komering Ilir, itu kami selalu, Zahira selalu berusaha untuk mencari kegiatan di luar yang membutuhkan SDM anak-anak muda nih. Misalnya contohnya kegiatan dari Dispora kemarin Bapak, di HUT Oki, itu ada lomba khusus kreativitas pemuda. Nah, Zahira mencari relasi bagaimana caranya Forum OSIS itu bisa ikut berpartisipasi menjadi panitia agar kami berguna bagi masyarakat luas, begitu Bapak. Jadi memang tujuan kami itu fokusnya adalah untuk membantu ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat luas di Ogan Komering Ilir. Itu outputnya. Jadi konkretnya begini, nih Bu Tuti tolong dipegang mic-nya. Suara saya sudah cukup keras rasanya. Bu Tuti, ini kan Bu, saya panggilin Mbak aja lah ya. Mbak Sania sama Mbak Tika. Ini menyampaikan materi tentang simtekurasi dan juga tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah, kami kemarin di acara lomba opsi dan fiksi ada narasumber dari IGS dan dari MKKS yang sudah di BIMTEK di Jakarta terkait dengan kurasi. Hasil paparannya bahwa penyelenggara kegiatan itu bisa melakukan kurasi kegiatannya. Misalnya Forum OSIS nih, ketika punya legalitas mungkin dari MKKS ada SK-nya mengetahui kepala dinas, kalian bisa melakukan kurasi asal ada juknis lombanya, ada segala macamnya. Masukkan di SIMTE kegiatan lomba-lomba kalian dan siapapun yang ikut di situ kalau tingkat kabupaten kota bisa dikurasi dan menjadi poin untuk SNBP. Nah, jadi bukan lagi ajang yang kaleng-kaleng. Bukan sekedar formalitas, tapi ini sudah resmi diakui kementerian melalui SIMTE, tapi prosedur dan dokumen-dokumennya harus lengkap. Nah, itu ya ke depan tantangannya. Saya akan challenge anak-anak OSIS yang baru ini, Forum OSIS Sumatera Selatan maupun Posda untuk menindaklanjuti itu. Mungkin dari Bu Tuti, nih, Iya. tambahin. Kalau yang dimaksud Pak Anang itu adalah menginventaris hasil dari lomba prestasi-prestasi anak-anak, itu ada Ibu Dian di sana yang sudah menginventaris semua portofolio anak-anak dari kelas 10 ya Bu Dian ya. Kita setiap menang masuk di drivernya beliau. Anak-anak juga secara proaktif mengisi sendiri link yang sudah diberikan ya kurasi itu, sehingga nanti pada waktunya diperlukan ambil saja dari situ selesai gitu. Iya. Kesempatan bicara, tapi saya fokusnya ke anak-anak OSIS ini, mereka yang menyelenggarakan kegiatan, tapi kegiatan itu berkualitas, jurinya profesional Bu ya, mungkin dari para praktisi atau dari dosen atau dari siapalah yang kira-kira layak untuk jadi juri, dan kegiatan mereka ini diakui oleh kementerian. Oh iya. Jadi mereka sebagai penyelenggara melakukan kurasi. Yeah. Kalau hasilnya betul tadi yang dilakukan oleh Bu Dian. Nah, terus yang kedua Bu yang belum dijawab Bu Tuti tadi, tantangan apa sih Bu? Kenapa kok Forum OSIS daerah-daerah se-Sumatera Selatan, mungkin se-Indonesia lah ya. Saya pikir meredup nih Bu. Apakah karena dianggapnya tidak seperti TikTok atau yang lainnya, kok mereka lebih seneng anak-anak kita nih yang have fun gitu ya. Yeah. Yang joget-joget lah, yang nyanyi-nyanyi lah. Kalau yang berkegiatan ini saya lihat di medsos itu dari anak itu agak kurang Bu. Apa karena saya salah milih medsosnya kali ya? Iya. Mungkin ajangnya ya, karena setiap masa kan ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sebagai perencana itu kita tidak mengikuti masa mereka gitu. Kalau mereka memang ingin ke TikTokers, mungkin kita bisa nyeludup ke situ Pak. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa diterima oleh mereka, tapi juga mereka menerimanya fun. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama supaya kita generasi milenial bisa masuk ke Gen Z. Anaknya ketiga saya Iya. di Palembang. Saya pernah sama anak saya TikTokan berdua bahas masalah ajang talenta puspres sama segala macam. Itu viewernya dikit kali. Dikit ya. Tapi anak saya sendiri yang saya pergi tiba-tiba ratusan. Berarti kita nggak bisa gabung dengan Gen Z ya. Bahas lagi masalah puspres, dia bahas lagi masalah lomba, bahas lagi masalah-masalah di mereka, di kehidupan mereka mungkin. Ya. Jadi maksudnya gimana kita mengganti mindset mereka ini, mengalihkan dari yang mereka yang tidak prioritas menurut kita, menjadi ayolah pikirkan masa depan kalian melalui Kawah Chandra Dibuka ini. Cobalah segala macam lomba, minat bakat, kreativitas dicari, diikuti kegiatan-kegiatan ini. Itu gimana sih Bu caranya Bu?
kita mungkin bisa harus duduk bareng dan deep talk ya. Pengennya anak-anak nih Deep talk ya? apa Jadi sih? pemahaman. Pembelajaran mendalam ini pembicaraan mendalam. Jadi ngomong, ngobrol gitu. Din, pengennya apa gitu? Gimana? Nanti ini ya coba deh anak-anak zaman now ini maunya Kalau apa dikasih gitu. materi tentang ini pasti Heeh. pada bosan semua. Apa emang itu kami browsing dewek juga bisa nggak? Heeh. Kadang-kadang Butuhin sebenarnya gitu. kadang-kadang kalau cuma teori mereka pada mau minta mana buktinya gitu, mana testimoninya. Jadi ketika kita ngobrolin beasiswa, siapa orang yang kena beasiswa dan hasil dampak beasiswanya apa, gitu dong. Iya, jadi itu bisa lebih diterima mereka kalau ketimbang kita membicarakan teori-teori, gitu ya Dini ya. Oke, nah tuh aku bisa masukkan ke Gen Z. Iya. Oke, nanti kita dengarkan lagi dari mereka sebenarnya maunya apa. Kita ke Bu Dian dulu. Yuk, Mic kita Mbak open Dian. boleh. Mbak Dian. Ceritakan deh tentang kurasi di sini. Baik Bapak, terima kasih. Kalau di SMA Negeri 3 sebenarnya itu belum dikurasi Bapak, hanya sebatas dokumentasi semua prestasi anak-anak kita kumpulkan jadi satu. Saya pernah mencoba untuk kurasi Pak dan akhirnya saya frustasi. Karena sudah berapa kali ditolak. Pertama saya diterima di ACC itu ajangnya dulu kan kalau memang penyelenggara ajang itu belum mengkurasikan ajangnya, berarti kita harus mengkurasikan dulu jenis ajangnya. Setelah ajangnya dikurasi baru nanti sertifikat anak-anak mau diupload satu persatu. Nah ternyata pada saat itu pertama saya coba, pertama lolos. Ini di ajangnya dikurasi, sudah diakui oleh Puspernasnya. Selanjutnya saya mau masukkan sertifikat anak. Nah ternyata pada saat memasukkan sertifikat anak, sertifikatnya tidak sesuai dengan cabang lomba. Katanya silahkan diperbaiki. Ketika pada saat disilakan diperbaiki, ternyata itu tuh memang harus benar-benar intens sepertinya Pak. Ketika ada kesalahan 2 minggu kemudian harus dicek, 1 minggu kemudian harus dicek. Nah pada saat itu saya sepertinya ngeceknya telat. Sudah lewat berapa hari dan ternyata tidak bisa lagi diperbaiki. Nah ketika saya mau memperbaiki itu tidak bisa lagi, saya mau mencoba ajukan ulang, ditolak lagi. Karena katanya ajangnya itu sudah terkurasi. Dan itu berulang kali saya lakukan. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah ada pencerahan sedikit dari Miss Dinar. Dari IGS ya, dari IGS kemarin ternyata itu harus menghubungi pihak pusat. Jadi minta cabut dulu dari sana ajang yang kita sudah dikurasi, kita minta cabut dulu, tolong dihapus dari Puspernasnya, baru kita ajukan ulang kembali. Dan sepertinya memang ini kalau kemarin ngobrol-ngobrol dengan seluruh guru yang ada di sana, memang ini semuanya permasalahan kita semua. Kan tidak semudah itu mengkurasi karena ada 5 tahapan yang harus kita lalui, mulai dari juknisnya, website penyelenggara, mulai dari SK pemenangan, terus foto dokumentasi, dan itu pun harus lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah itu tadi memang membutuhkan proses yang lumayan panjang. Ketika saya tanya dengan tim yang lain, tim IGS gimana kok ada bisa solusi bisa dikurasi semua? Tidak juga Bu, kami juga sempat frustasi katanya karena sering juga ditolak. Nah, tapi mereka mempunyai tim katanya sampai 5 orang. Kami punya tim sampai 5 orang, Bu, berbagi. Jadi kalau seandainya ini ditolak, yang satunya mengajukan, satu ditolak lagi, ajukan lagi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti ini perlu kita pencerahan ke depan Bu Tuti ya, mungkin ditambah lagi tim saya supaya anak-anak ini sertifikatnya tidak sia-sia ya Pak ya. Kalau tidak terkurasi kasihan anak-anak sebenarnya. Sertifikat itu diakui apabila sudah terkurasi dan masuk ke BPTI ya Bapak, itu baru ada poinnya. Mungkin seperti itu Pak Anak. Oke, saya pengen lanjut ke salah satu peserta kita yang di meja. Saya minta pendapat kalian nih, silahkan salah satu berpendapat. Untuk kenakalan remaja atau penguatan karakter itu solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah berkolaborasi bersama sekolah dan orang tua? Mungkin dari kalian sendiri ya, sebenarnya analisis sederhana kalian tuh anak-anak ini nakal karena apa sih? Jawabannya biasanya klasik nih, normatif, karena kurang kasih sayang orang tua, karena pergaulan lingkungan, karena memang pengaruh media sosial. Kami sudah banyak jawaban-jawaban seperti itu. Nah, pengen mencari sesuatu yang berbeda yang mungkin kami temukan di sini. Bapak Gubernur Herman Deru sudah membuat program LPS, Lapas, Laskar Pandu Satria. Kemarin di Gandus, ini sudah ada gelombang kedua sedang pendataan. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal itu? Dan kira-kira ada program-program apa aja sih yang kalian bisa usulkan ke Bapak Gubernur atau pemerintah supaya kenakalan remaja bisa dikurangi atau dicegah di Sumsel ini, khususnya di Kayu Agung lah. Silakan, siapa yang berani? Dapat hadiah apa hadiahnya Bu?
Bakso bakar saya tadi aja ya. Saya tadi pesan bakso bakar. Silakan Tam, kasih Tam. Ah, boleh. Panjang nian ya. Kita rangkum sendiri deh. Mau berdiri boleh, duduk boleh, mana nyaman saja. Baik, izin Bapak sebelumnya perkenalkan nama saya Irsad Gandhi. Siapa? Irsad Gandhi, Panggilan Gandhi. Gandhi. Ya. Nah, dan mungkin pendapat saya tentang apa sih sebenarnya alasan remaja itu banyak yang nakal. Sebenarnya jawabannya pasti klasik, yaitu karena faktor lingkungan. Karena meskipun ada salah satu siswa baik, dia tercampur ke dalam golongan siswa yang kurang baik, pastinya dia akan terikut, Bapak. Meskipun dia bilang saya nggak akan ikut, itu hanya omong kosong, Bapak. Karena ibaratkan saja sih bagi segini, Bapak. Kalau air susu kita tetesi saja satu tetes, itu satu tetes tinta itu bakal berubah warnanya, Bapak. Nah, dan mungkin untuk program, menurut saya mungkin siswa ini masih kurang dekat dengan, bukan ini. Siswa ini masih ada yang tidak mempunyai tempat cerita mungkin, Bapak. Bagaimana cara mengekspresikan emosinya, jadi dia lebih memilih untuk bepergian dan tidak memikirkan hal lain, Bapak. Saja, Pak. Terima kasih. Sebentar. Saya masih mau nanya. Mau ditepuk tangannya terakhir. Oke, Bapak. Ada loh banyak siswa kita yang pengen bunuh diri karena dibully. Mungkin ada contoh juga karena bully itu dari mana saja, baik dari keluarga, dari sekolah, atau dari lingkungan segala macam. Nah, apakah separah itu Gen Z kita ini? Yang katanya Gen Strawberry, tampilannya di luar menarik, cantik, tapi di dalamnya rapuh dan lemah. Setuju nggak Gen Z dibilang seperti itu? Coba, tanggapan Gandhi gimana? Kalau menurut Gandhi untuk beberapa kasus itu memang ada Gen Z yang seperti mental tempe segala macam itu ada, Bapak. Nah, kalau misalnya ada orang yang bunuh diri gara-gara hal bully, itu kembali kepada orang tersebut tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan emosi, ya Bapak. Terkadang kita Bapak saja kalau misalnya lagi kepikiran sesuatu, pasti Bapak ingin mencari tempat untuk menceritakan hal tersebut, Bapak. Sama, kami Gen Z pun seperti itu, Bapak. Tapi menurut saya misalnya Gen Z ini ada beberapa orang tua yang malah tidak terlalu peduli lah dengan apa yang disampaikan oleh anak tersebut, Pak. Mungkin itu yang bisa menjadi anak menjadi tambah frustasi dan akhirnya amit-amit ke arah bunuh diri itu, Bapak. Iya, iya. Jadi solusinya adalah pihak sekolah mengadakan parenting. Ya, memanggil orang tua, kalau nggak ada. Banyak orang sibuk segala macam alasannya. Karena walaupun dia merasa sebagai orang tua, mungkin dia tidak memainkan peran secara maksimal, tidak menjadi pendengar lah ya. Minimal yang dibutuhkan Gen Z itu apa sih? Sebagai pendengar aja ya. Didengarkan, tidak usah dimarahi, dengar ke bayar cukup mungkin. Untuk solusinya biasanya terarah sendiri. Dan yang kedua tentu sekolah juga harus membuat program-program penguatan karakter. Ini alhamdulillah sekolah berasrama ada tadarus ya Pak ya, ada tahfiz mungkin, ada ngaji. Bagaimana supaya kegiatan-kegiatan itu bisa disenangi, karena banyak anak-anak sekarang ini senangnya yang terkait dengan IT, terkait dengan yang canggih-canggih, yang modern-modern, tapi melupakan yang terkait dengan akar budaya dan juga yang bersifat religius. Bagaimana supaya minat anak ada ke situ. Kalau di SMA 6 itu ada semacam nasid ya, nah dari nasid itu dia dengan mainkan itu keren, bisa mengambil segala macam. Roh ya, nah seperti itu. Sini ada juga, ada alhamdulillah, nah, ada semua. Dan harapan kita tentu anak-anak mempunyai keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, moral, sosial, dan emosional. Nah tantangannya memang lingkungan tadi. Ketika lingkungan ini banyaklah yang tidak sesuai, tidak sesuai dengan harapan, maka kuat apapun anak itu benar dia akan tertarik lagi, ibarat magnet. Iya, Banyaklah mana kutub utara sama selatannya, maka itu yang menarik. Apa solusinya nih supaya yang kalau di matematika itu ada data pencilan ya, atau yang minoritasnya biasanya yang bagus-bagus nih, yang minoritas nih. Sementara yang mayoritas nih yang cuek, gak peduli atau cenderung ke arah negatif. Supaya minoritas ini bisa bertahan dan tidak terpengaruh dengan yang lain, gimana caranya? Nah, kalau itu Bapak, kalau misalnya kami bahas di sekolah Bapak. Kalau di sekolah sini
siswa itu diberikan salah satu program. Ini program yang baru juga Bapak sebenarnya sini, yaitu namanya guru pembimbing Bapak. Nah, jadi guru wali ya, tentu. Maaf salah. Nah, guru wali. Nah, jadi guru wali ini kan berfungsi sebagai tempat siswa untuk berdiskusi juga Bapak. Jadi misalnya siswa memiliki masalah, dia tidak tahu bagaimana cara atau tempat untuk mengekspresikannya, dia akan ke guru wali Bapak. Nah, kalau misalnya guru wali itu sudah memberikan solusi ataupun guru wali tidak bisa memberikan solusi, maka guru wali akan memberikan saran kepada BK Bapak. Seperti itu. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pak. Saya mau tadi punya satu yang belum dijawab ya. Apa Bu yang kita masih mau nanya yang tentang mendalam-mendalam tadi? Deep talk kita. Silahkan clue-nya dari Deep Talk boleh disampaikan. Baik, mulai dari Zahira dulu ya, Pak. Nah, tentunya sebenarnya belajar itu tuh sesuai dengan kemauan hati, Pak. Jadi susah kalau memang mau ngajak teman-teman yang nggak mau belajar untuk belajar. Tapi kalau untuk Zahira sendiri, itu Zahira lebih suka belajar dengan video yang singkat, Bapak. Misalnya, mungkin ini karena salah satu sindrom. Mungkin Zahira pernah dengar lewat TikTok, itu ada yang namanya sindrom ketika pemuda itu terlalu sering menonton video-video pendek. Jadi dia sudah tidak terbiasa untuk membaca buku yang panjang, film yang panjang. Jadi video pendek yang berdurasi 5-7 menit itu cukup. Nah, jadi Zahira itu lebih suka belajar dengan video yang singkat, kemudian juga diselipkan dengan jokes atau candaan, Pak. Jadi Zahira sendiri suka belajar sejarah. Nah, Zahira suka belajar melalui TikTok, melalui sekarang yang sering disebut itu dengan meme. Oh, meme. Iya. Jadi pelajaran sejarah itu biasanya sejarah politik itu dikemas dalam bentuk meme. Nah, Zahira sering dapat pelajaran sejarah itu dari situ, Bapak. Jadi Zahira lebih suka video-video yang pendek dan dikemas dalam hal yang menarik, in a fun way. Mungkin lanjut, Dini. Sebelum lanjut saya mau potong dulu, sorry. Baik, Pak. Oke, kalau kita punya gaya belajar masing-masing, oke lah. Ada yang nggak mau belajar, kita masih harus berpikir positif dulu. Selagi dia tidak nakal, tidak narkoba, tidak melakukan kriminal atau pelanggaran aturan, kita berharap dia punya minat bakat kreativitas di bidang lain. Ya, misalnya benar. olahraga. Benar, Bapak. Siapa tahu dia jago di bidang tertentu olahraga. Atau dia seni, dia pinter gambar yang punya bakat terpendam yang belum kelihatan saat ini. Kita tetap harus punya prinsip positive thinking selagi memang belum terbukti melakukan hal-hal negatif. Kalaupun melakukan hal-hal negatif, maka tetap harus dirangkul, tetap harus direcovery. Kalau memang tidak bisa lagi, baru di peraturan menteri yang tadi saya sebutkan itu, maka bisa dipindahkan ke sekolah lain. Bukan dikeluarkan, Bu, ya, tapi dipindahkan dengan difasilitasi oleh pemerintah. Nah, yang jadi masalah ini, kita ini heterogen nih. Kalau yang disebutkan tadi di Misdinal ya, di IGS, anak saya di situ tuh. Nah, dia kemarin finalis opsi juga berangkat ke Jakarta. Di situ sudah cenderung homogen tuh. Bahkan dari EQ anak pun kelasnya A, B, C, D, mulai dari yang paling pintar itu dikumpulkan di A. Sampai yang paling intelektual hasil tesnya paling sedikit, ujung. Nah, jadi guru cenderung enak ngajarnya. Jadi guru-guru yang betul-betul sabar taruh di kelas ujung. Nah, guru-guru yang nyampaikan materi cepat dikasih di kelas A tadi. Jadi ngebutnian sekolah itu, maka prestasinya menjadi tertinggi Sumsel. Nah, bagaimana dengan homogen dan heterogen itu bisa diaplikasikan di sekolah yang lainnya? Nah, coba versi kamu gimana jawabannya? Ya boleh, Dini. Sambil kamu jawabin tadi. Benar apa yang dibilangin sama Zahira tadi, semua orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Ada yang melalui video, ada yang melalui membaca, dan ada yang mereka tuh hanya mendengar, ada yang membaca, ada juga yang mempraktikkan mereka tuh seolah-olah menjadi guru, Bapak. Nah, kebetulan Dini tipe yang belajarnya tipe yang seolah-olah menjadi guru. Ya, itu baru bisa masuk ke Dini. Enak, teman circle kamu tinggal dengerin aja. Iya. Iya, alhamdulillah di asrama juga gitu, Pak. Jadi kalau Dini tuh belajarnya kan tipe yang ngajarin. Jadi suara Dini besar kalau belajar di kamar. Yang lainnya tuh tinggal ngedenger aja gitu. Karena tipe mereka belajarnya ngedenger. Terus apa yang mau kamu tanggapi dari apa yang saya statement? Setuju nggak kelas homogen? Setuju nggak bahwa kita mengklasifikasikan anak berdasarkan minatnya, Yang pinter-pinter, berdasarkan pinter-pinternya, berdasarkan ini. kurang. Sementara di dalam kementerian dulu ada namanya pembelajaran berdiferensial. Ya dicampur nih. Kalau Dini sendiri itu setuju sama apa yang diterapkan oleh IGS sana. Tapi itu tuh pasti akan membutuhkan waktu yang lama jika ingin diterapkan di sekolah-sekolah lainnya, Bapak. Nah, karena mengapa Dini setuju? Karena adanya tipe kelas yang seperti itu akan memberi tekanan kepada murid.
kalau Dini pribadi itu tipe belajarnya yang harus ada tekanan dulu baru mau belajar. Gitu ya. Iya, Bapak. Tapi kalau saya cenderung nggak setuju loh Bu Tuti. Ya. Kenapa saya nggak setuju? Karena anak-anak butuh multi intelijensi, butuh kecerdasan majemuk. Kalau dia hanya difokuskan pinter baik, kecerdasannya hanya intelektual nanti. Sementara dia tidak belajar kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Ngelihat mungkin anak yang nakal lah, harus sabar emosinya. Atau itu Lihat anak yang bullying tersirat Ah, malahan. bullying kan? Oh iya, Artinya ya. gini kan kita sudah mengklasifikasikan dan Iya. akhirnya ke negatif gitu Aduh, kan yang gawat terakhir. nih. Kayaknya Bullying harus tersirat. monitor tuh ke sana tuh. Iya ya, tapi itulah itu Iya. namanya strategi masing-masing ya. Tapi menghindari tantangan. Tapi kalau kita lihat di Sinte, prestasi IGS itu oke lah, di akademik, di inovasinya dia banyak. Tapi di olahraga, di seni kurang. Olahraganya 0 prestasi. Nah di seni budaya pun nggak nyampe 5, kayak di bawah 5. Tapi kalau dari akademiknya ratusan. Itu artinya keseimbangan kecerdasan itu juga menjadi tantangan bagi IGS. Nah mungkin ownernya atau kepala sekolah dan yayasannya juga mikir nih, ini anak kalau hanya modal pinter saja lulus, nanti dia di tempat kerjanya gimana, di bisnisnya gimana kalau mengalami tantangan kegagalan segala macam. Nah itulah yang ada di sekolah-sekolah lain. Jadi apapun kondisi di sini disyukuri. Ya, Itulah yang terbaik. untuk saat alhamdulillah. ini. Oke, ada yang menambahi lagi? Mungkin cukup Cukup Kak. closing statement Bu. Nah, silakan tutup closing statement kita selesai. Atau ada yang menambahi dari Bapak Ibu? Di sini boleh. Kita kasih Closing. sebelum tutup. Silakan Pak Antoni, Cukup. Pak Jack, yuk. Pak Jack mau nambahin boleh? Pak. Nah, boleh, Pak Jack. Ayo Pak Jack. Tambahin dulu Pak Jack. Pesan-pesan untuk sesungsol nih Pak Jack. Siapa tahu didengar Pak Gubernur Pak Jack. Memang ada beberapa hal yang memang dipatut disikapi oleh pemerintah Siap. maupun kita selaku guru, institusi yang di bawahnya dalam mensikapi apa itu kehendak anak-anak. Artinya begini, betul tadi kata Ketua OSIS bahwa kita perlu untuk menyediakan ruang tempat apa saja untuk anak curhat. Gitu. Oh, iya. Jadi itu solusi itu emang solusi karena mungkin sudah banyak jawaban yang klasik karena pendidikan orang tua yang kurang, karena ini sebenarnya, tapi yang jelas memang perlu ruang itu karena anak-anak sekarang ini dia butuh bukannya apa, butuh ya teladan, butuh contoh, Figur ya. butuh figur. Role model ya. Betul, kita tidak bisa kita bicarakan saja, kita butuh. Kalau kita mau ngajak sholat, kalau gurunya sholat, nggak mau dia. Kita butuh itu. Guru Maka, kecil berdiri, murid kecil nah, berdiri, ya. masih berlaku sampai sekarang itu. Masalah anak mungkin lebih banyak yang senang Pak ya Pak, lebih sedikit pada akademik dari dulu. Iya. Bukan baru Pak, bukan dari Gen Z atau Gen apa, bukan dari sebelum sudah ada, dari dulu sudah ada. Artinya memang untuk contohnya aja, kalau saya dulu IPA IPS, yang paling baik itu kelas IPS atau kelas IPA. Berarti kan untuk kelas yang berkompetisi kepada ke situ, kepada nilai intelektual masih lebih sedikit ketimbang yang ke sana. Tapi jadi tidak hanya Gen Z tidak, sebelumnya hanya saja kita memfasilitasi kemauan anak, kehendak anak, talent anak. Karena butuh kakak tadi, kita tidak bisa menerka anak ini jadinya apa. Terkadang sedang-sedang saja, nyatanya dia hebat. Ada anak ini biasa-biasa, ternyata dia lulus di macam-macam. Ya, di perguruan tinggi atau di ketentaraan atau dinas ada. Nah, berikutnya saya sarankan juga pada pemerintah untuk terus mengadakan program. Terkadang ya lomba atau apa tuh sedikit sekali oleh program oleh pemerintah. Ya, kadang-kadang banyak dilakukan oleh mahasiswa, oleh fakultas-fakultas, tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal tadi betul untuk mendapatkan hasilnya kurang segala macam itu perlu laksanakan oleh pemerintah. Contoh OSN, O2SN itu nggak perlu lagi mungkin ukuran sudah otomatis. Nah seperti itu yang kami maksudkan yang masuk ke dalam kawahnya Puspersnas. Kalau di luar itu ya banyak sekali. Dan anak-anak ini betul kita yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki banyak talent Pak. Tidak satu, ya. Kayak Pak Budi dia berkimia, dia bagus juga di agama, dia juga bisa hafiz. Artinya banyak kemampuan. Nah ini yang perlu kita lihat. Maksudnya pemerintah juga mengadakan. Di samping betul kami sekolah, kami pihak manajemen membreakdown apa-apa yang dikendakkan oleh kurikulum. Tapi inilah kebersamaan yang kita butuhkan, ya. Kemudian kerjasama yang kita butuhkan, ya apa tadi memang apa sih ya, perlunya ada leading gitu ya. Leading dari pemerintah untuk ini. Contoh tadi juga ada oleh Bapak Gubernur adanya
Laskar Padusa Satria itu salah satu untuk membentuk mental nilai juang patriotisme siswa. Betul. Kalau untuk bagaimana agar anak-anak nih lebih ngeh dalam berbangsa bernegara, termasuk juga dalam belajar, salah satunya adalah mencintai bangsa negara ini, ya, mendalami sifat-sifat patriotisme bangsa negara ini. Itu salah satunya. Mungkin yang lainnya mungkin masih banyak lain. Itu aja mungkin dari kami. Oke, terima kasih. Ya, sekarang dari kami untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jack. Silahkan Bu Tuti ditutup karena sudah jam 12. Oke, closing statement saya. You have the potential to be whatever you want to be. Ya, be the best of you aja. Oke. Kemudian Ya, silakan yuk Zaina. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2000 ya yang nonton. Ada 2000 nonton. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Siap. banyak Pak.